Ya, Shalom, jemaat Tuhan yang kami kasihi, keluarga besar JKI Sola Gracia. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang telah rela bergabung masuk di dalam doa rantai. Sekalipun rantai kita masih belum bisa bersatu, rantai kita masih ada yang lubang-lubang. Tetapi saya percaya Ibu Bapak sedang memikirkan waktu yang tepat untuk bisa mengambil sebuah komitmen di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Karena itu apa yang sudah kita komitmenkan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk gereja, bukan untuk kami sebagai gembala, tetapi kita kerjakan dengan satu motivasi yang murni adalah untuk tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Karena kita tahu pilar salah satu gereja Tuhan adalah doa. Dengan adanya doa, maka gereja akan menjadi kokoh dan menjadi kuat. Dan saya percaya Ibu Bapak yang sudah ambil bagian, tekun dan setia melakukan tugasnya. Alkitab mencatat bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Semua akan bernilai kekal. Bukan hanya dihitung, diberkati selama kita ada di dalam dunia ini, tetapi juga akan diperhitungkan kelak pada saat kita bertemu muka dengan Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai gembala akan mencoba di tengah-tengah waktu-waktu yang tersedia ingin memberikan satu pelajaran topik tentang doa, yang mana akan kami coba setiap hari kami akan tayangkan, dan Ibu Bapak saudara sekalian bisa mendengarkannya, menghayatinya, dan kita minta kekuatan Tuhan untuk melakukannya dengan takut dan gentar. Saya percaya semuanya akan membuahkan hal yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh merapatkan barisan kita boleh sungguh-sungguh untuk kita melakukan bagian kita, sehingga gereja Tuhan, pergumulan-pergumulan yang lainnya, baik yang menyangkut pemerintah, menyangkut sakit penyakit, menyangkut kegiatan ke depan dan sebagainya, supaya semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih di dalam Tuhan, nah pada kesempatan ini saya akan memberikan satu tema awal dulu untuk nanti bisa kami sampaikan secara berseri. Intinya adalah kita akan berbicara mengenai apa itu doa syafaat dan bagaimana kuasa doa syafaat. Karena kita tahu, sudah kami kasih, doa syafaat, orang-orang pendoa-pendoa adalah orang-orang yang bisa membuat sejarah di dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang doa syafaat, ya, kedudukannya di hadapan Tuhan, berkat yang akan kita terima, dan contoh-contoh orang-orang yang berdoa syafaat dan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, sebelum kita masuk tentang apa itu doa syafaat, saya akan mengingatkan kembali tentang makna atau apa itu doa. Ya, saudara, kalau kita bicara tentang doa, memang sekali lagi mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk dijalankannya. Tetapi kalau kita sudah merasakan betapa besarnya
kuasa doa itu, maka kadangkala kita justru sebaliknya susah untuk kita tidak berdoa. Maka kita akan terus-menerus memiliki roh untuk berdoa. Dan ini juga yang Tuhan Yesus sampaikan ya di dalam firman Tuhan berkata, sanggupkah engkau berdoa, berjaga-jaga dalam 1 jam saja, saudara? Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika di Taman Getsemani itu memberikan satu gambaran buat kita. Orang Kristen, gereja Tuhan, saudara dan saya, kalau mau bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam roh kita, mengenal hati Bapa, mengenal kasih Bapa, setidaknya orang percaya menyediakan waktu 1 jam untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Hidup ini adalah peperangan dan setiap hari kita dihadapkan dengan peperangan. Oleh karena itu, di dalam peperangan-peperangan tersebut, kita berharap untuk menang dari setiap pencobaan, setiap gocohan iblis, setiap persoalan, apapun yang terjadi. Nah, doa menjadi senjata yang luar biasa, ya. Nah, karena itu saya akan mencoba mengajak ibu bapak sekalian, sekalipun di tema di bulan April ini adalah tentang mujizat, tetapi karena kita libatkan lebih dalam tentang doa, dan kita percaya doa itu pula yang mendatangkan mujizat, ya, doa yang mendatangkan mujizat. Jadi tetap ada berkaitan dengan tema-tema yang Tuhan taruh di dalam keluarga besar kita CKI Sola Gracia, ya. Saudara kami kasih, doa sekali lagi tadi sudah sebutkan, gampang diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu supaya kita mau melakukan, kita harus paham dulu apa itu doa. Secara praktis, doa diartikan adalah komunikasi rohani, hubungan, interaksi Tuhan dengan manusia, atau sebaliknya manusia dengan Tuhan. Di dalam doa itulah kita bisa berhubungan dengan Tuhan, mengutarakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Ada juga orang berkata bahwa doa adalah berbicara kita dengan Tuhan. Betul, sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya pernah meringkaskan tentang arti doa, bahwa sesungguhnya pada saat kita berdoa, kita itu sedang mempersilahkan Tuhan Yesus untuk terlibat di dalam setiap pergumulan atau di dalam setiap persoalan kita. Nah, sehingga dengan Yesus kita libatkan, maka dia dengan kuasanya, dengan otoritasnya akan turun, akan menolong kita. Sehingga beban yang kita pikul, beban yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita tidak lagi berat, tetapi beban itu menjadi ringan. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, Tuhan katakan, Tuhan berbicara, Tuhan menaruh kuk, menaruh beban dalam kehidupan kita.
dan suruh belajar tentang bagaimana ketika Tuhan itu memikul kuk salib kita atau kuk dosa kita, saudara. Nah, disitulah kita bisa mengerti bahwa di dalam doa pada saat kita melibatkan Tuhan, maka beban kita bisa menjadi ringan karena kita menyerahkan kepada Tuhan. Namun di sisi lain, saudara kami kasih, juga diartikan bahwa doa itu adalah semacam nafas hidup kita, ya, nafas hidup kita. Nah, di dalam tubuh kita ada organ yang harus selalu ada atau yang harus selalu hidup di dalam tubuh kita. Nah, kalau organ itu berhenti, maka selesailah seluruh hidup kita. Nah, organ tersebut adalah jantung. Siapapun mengetahui hal itu. Kalau jantung kita berhenti, semua organ dalam tubuh kita juga berhenti. Demikian juga kalau kita mengartikan doa adalah nafas rohani kita. Sama seperti kerja jantung. Kalau doa berhenti, kehidupan rohani kita juga berhenti. Kehidupan doa seperti peredaran darah yang bersirkulasi di dalam tubuh. Tenaga yang baru tersedia untuk hidup kita sewaktu darah beredar atau bersirkulasi di dalam tubuh sama menyaring semua kotoran. Nah, demikian juga doa kita, ya. Begitu kita berhenti berdoa, maka sendi-sendi kerohanian kita pun akan mengalami surut, ya. Kita akan mengalami hal yang sangat memberatkan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, doa itu bagian yang penting. Seperti kerja jantung. Kalau jantung kita berhenti, maka selesai sudah. Kalau orang Kristen tidak doanya berhenti, selesai sudah hidup rohani kita. Kita akan menjadi bulan-bulanan oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa iblis. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, ada banyak sekali tentang jenis-jenis doa. Nah, nanti akan saya sampaikan secara awal dulu apa itu yang namanya doa syafaat, ya, doa syafaat. Nah, saudara kami kasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang doa syafaat, kita tahu bahwa yang namanya doa syafaat itu dicatat atau digambarkan seperti orang yang berdiri di tengah-tengah di antara dua kubu, ya. Nah, atau sebagai perantara, intercession, ya, intercession itu namanya doa syafaat. Nah, artinya adalah kita berdiri di antara dua orang menghadap Tuhan, di mana kita mengutarakannya itu, saudara, sebagai mewakili kerinduan orang tersebut, keinginan tersebut diwakilkan kepada kita dan kita menyampaikan kepada pihak yang selanjutnya. Itulah yang namanya doa syafaat. Jadi seorang pendoa syafaat adalah seorang yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Memiliki nilai yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Karena itu, Ibu Bapak, bersyukur kalau kita menjadi pendoa syafaat di gereja. Kita mengambil bagian dalam doa syafaat, dalam doa rantai. Mungkin orang lain tidak memperhatikan, tidak tahu jam kita, tapi pengorbanan kita itu akan didengar oleh Tuhan. Karena itu, tetap semangat, tetap berdoa, perhatikan jam doa, bukan kita bukan menyisakan waktu
tetapi kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Selamat berdoa, Tuhan menolong, Tuhan memberkati.